Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisania Hada Putra dengan NIM 2414011127 dari Kom-A. Nah, di sini saya ingin menjelaskan yaitu mengenai program array dan key. Nah, sebelum masuk ke situ, saya ingin menjelaskan secara singkat apa sih key itu. Nah, jadi key ini yaitu merupakan struktur data linear yang mengikuti prinsip FIFO, yaitu first in, first out. Di mana artinya yaitu data yang pertama kali dimasukkan adalah data yang pertama kali akan dikeluarkan. Nah, analogi sederhananya yaitu bisa kita bayangkan bahwa di sebuah antrian loket tiket. Nah, di mana orang yang pertama kali datang dan mengantri adalah orang yang akan pertama kali dilayani dan orang yang pertama kali juga akan keluar dari antrian itu. Nah, operasi utama dari key ini yaitu memiliki dua operasi dasar. Nah, yang pertama yaitu end key, yang dimana end key ini merupakan proses penambahan elemen baru ke bagian belakang atau akhir antrian. Nah, yang kedua yaitu DQ. Jadi DQ ini merupakan proses mengambil atau menghapus elemen dari bagian depan atau awal antrian. Nah, langsung saja masuk ke programnya yaitu program array dan key ini. Nah, di sini yaitu menggunakan program bahasa yaitu bahasa C. Nah, langkah awalnya yaitu kita membuat yaitu suatu header untuk bahasa C yaitu stdio.h. Nah, selanjutnya yaitu include stdlib.h yaitu ini merupakan digunakan untuk fungsi-fungsi umum. Nah, selanjutnya yaitu include string.h dan selanjutnya yaitu define max size 100. Nah, yang di sini maksudnya yaitu kita menetapkan bahwa antrian kita bisa menampung maksimal 100 elemen atau 100 data. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuat struct untuk elemen, di mana struct elemen ini terdiri dari nama. Nama ini bertipe data chart yang dia dapat menampung sebanyak 30 karakter. Nah, selanjutnya yaitu struct untuk key ini. Nah, struct dari key ini terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama yaitu elemen key element max size. Nah, yang di mana ini merupakan sebuah array yang akan menjadi tempat menyimpan fisik data kita. Nah, array ini bisa menampung yaitu max size ini. Max size ini tadi 100. Jadi, array ini bisa menampung 100 buah nama atau 100 buah data. Nah, selanjutnya yaitu inrar. Nah, inrar ini yaitu sebuah pointer atau indeks yang menunjuk ke eh, posisi terakhir tempat elemen dimasukkan. Nah, selanjutnya yaitu in front. Nah, in front ini sama yaitu sebuah pointer atau indeks yang menunjuk ke posisi satu langkah sebelum elemen pertama yang siap untuk dikeluarkan. Nah, selanjutnya yaitu in, full, dan empty. Nah, full ini yaitu dua ini sebagai flag atau penanda status. Nah, yang di mana full ini akan bernilai satu jika antrian itu penuh dan empty ini akan bernilai satu jika antrian itu kosong. Nah, eh, selanjutnya yaitu kita masuk mengenai fungsi-fungsi yang akan mengolah antrian kita. Nah, salah satunya yaitu eh, fungsi init key. Nah, fungsi ini yaitu berfungsi untuk menginisialisasi atau menyiapkan antrian data agar kosong dan siap untuk digunakan. Nah, cara kerjanya yaitu yang pertama key rare sama dengan key from sama dengan 0. Nah, yang di mana rare sama from-nya ini kita atur ke posisi awal. Nah, posisi awalnya yaitu posisi indeks ke 0. Nah, selanjutnya yaitu key full sama dengan 0 dan key empty sama dengan 1. Nah, key full sama dengan 0 ini sebagai penanda bahwasanya full ini diatur ke 0 yang dapat diartikan bahwasanya ia tidak penuh. Dan key ini sebagai MC satu ini. MC ini sebagai penanda empty diatur ke satu yang artinya itu kosong. Nah, selanjutnya yaitu in is full dan in is empty. Nah,
Dua fungsi ini merupakan dua fungsi sederhana yang hanya untuk memeriksa status antrian saja. Nah, jadi cara kerja mereka ini yaitu mereka langsung memberikan nilai dari flag full atau empty itu. Nah, jika full, ia akan mengembalikan satu yang artinya antrian ini penuh. Nah, jika is empty mengembalikan nilai satu yang artinya antrian itu kosong. Nah, selanjutnya yaitu mengenai eh, fungsi add key atau proses end key. Nah, proses end key ini adalah fungsi untuk menambahkan elemen baru ke belakang antrian. Nah, eh, yang pertama, if, is, if full. Nah, jadi langkah awalnya yaitu ia akan memeriksa apakah antriannya sudah penuh. Nah, jika sudah penuh, dia akan mengeluarkan suatu pesan yaitu pesan quick is full dan dia akan keluar dari fungsi ini atau program ini. Nah, selanjutnya yaitu key rare sama dengan key rare plus 1 modulo max size. Nah, ini adalah bagian yang paling penting dari antrian sirkular ini. Nah, jadi key rare plus 1 ini merupakan indeks rare yang digeser ke posisi berikutnya. Dan modulo max size ini yaitu operasi modulo yang memastikan jika rare sudah mencapai ujung array, yaitu indeks ke-99. Nah, ia akan kembali ke 0. Inilah yang membuat sirkular atau terus berputar. Nah, selanjutnya yaitu key elemen rare OB, yang dimana elemen baru atau elemen OB ini dimasukkan ke dalam array pada posisi rare yang baru. Nah, selanjutnya yaitu if key front sama dengan key rare. Full sama dengan satu, else key full sama dengan nol. Nah, yang mana setelah kita menambahkan, ia akan memeriksa apakah rare sekarang berada di posisi yang sama dengan front. Nah, jika iya, artinya array telah terisi penuh. Nah, selanjutnya yaitu key empty sama dengan nol. Nah, karena kita baru saja menambahkan elemen, antrian pasti tidak kosong lagi. Jadi, flag empty ini diatur ke nol. Nah, selanjutnya yaitu pada proses deki atau elemen delete ini. Nah, eh, elemen delete ini berfungsi untuk menghapus dan mengambil elemen dari depan antrian, yaitu hal ini merupakan prinsip dari FIFO, yaitu first in dan first out. Nah, eh, langkah awalnya yaitu kita menginisialisasikan elemen sementara itu dengan temp.name. Nah, selanjutnya yaitu if empty. Nah, eh, dia akan langkah awalnya dia akan memeriksa apakah antrian ini kosong. Nah, jika kosong, dia akan menampilkan suatu pesan yaitu pesan quick as empty dan dia akan return temp, mengembalikan nilai sementara itu. Nah, selanjutnya yaitu key from. Nah, ini sama seperti rare tadi, eh, mirip seperti rare dan from. Ia juga digeser secara sirkular dengan menggeser from. Nah, kita secara efektif meninggalkan elemen terdepan yang lama. Nah, selanjutnya yaitu eh, if key rare sama dengan key from key empty sama dengan satu, else key empty sama dengan nol. Nah, setelah menghapus, jika posisi from dan rare menjadi sama, itu berarti semua elemen telah dikeluarkan dan antrian sekarang kosong. Nah, key full sama dengan nol ini, karena kita baru saja menghapus elemen, antrian pasti tidak penuh lagi. Jadi, flag atau penanda full diatur ke nol. Nah, selanjutnya yaitu return temp. Dia akan mengembalikan elemen yang tadi dihapus. Nah, selanjutnya yaitu eh, bagian terakhir yaitu bagian fungsi main, yang dimana fungsi main ini yaitu suatu tempat program kita dijalankan dan berinteraksi dengan pengguna. Nah, langkah awalnya yaitu kita menginisialisasikan indeks i dan j ini sebagai integer dan commit elemen OB dan key A ini kita inisialisasikan sebagai char. Nah, selanjutnya yaitu kita menginisialisasikan antrian A dengan init key dan A. Nah,
Selanjutnya, program ini akan menampilkan tiga pesan, yaitu pesan pertama, for adding name, use add name. Nah, di sini yang pertama yaitu apabila user ingin menginputkan nama. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu for delete, use delete. Nah, di sini yaitu user untuk menghapus. Dan yang ketiga yaitu to end decision use by. Nah, jadi di sini user menekan by untuk keluar dari main program ini. Nah, di sini dia melakukan perulangan yaitu perulangan while. Nah, yang di mana eh, perulangan ini dia akan eh, user memilih yaitu antara add, delete, dan buy. Nah, jika dia memilih add, nah maka dia akan program ini akan mengecek terlebih dahulu. Nah, apabila full, maka ia akan menampilkan pesan yaitu no more insert please. Nah, apabila array tersebut tidak penuh, maka data atau nama yang diinput oleh user tadi akan disimpan dan dia akan menampilkan nama insert dan nama yang diinputkan oleh user tadi. Nah, selanjutnya yaitu eh, mengenai delete. Nah, di sini langkah awalnya dia akan mengecek di dalam array tersebut apakah array tersebut kosong atau tidak. Nah, apabila kosong, maka ia akan menampilkan key is empty. Nah, apabila tidak kosong, maka eh, of delete. Nah, dia akan menghapus yang nama awal atau nama data yang pertama kali masuk, yaitu dia akan mencetak yaitu nama delete dan nama awal yang akan dihapus. Nah, selanjutnya apabila user menekan atau mengetik by, maka dia akan menampilkan sebuah pesan yaitu end session yang menandakan bahwasannya user ini telah keluar dari program ini. Nah, langsung saja yaitu kita coba mengerankan dari program ini. Hmm. Nah, di sini misalkan user ingin menginputkan nama. Nah, jadi user bisa mengetik yaitu dengan add namanya yaitu Farid. Nah, maka dia akan menampilkan yaitu pesan name insert Farid. Nah, di sini apabila user ingin menginputkan lagi satu nama, maka dia bisa menambahkannya dengan cara yang sama yaitu add nama yang lain yaitu misalkan Sani. Nah, maka dia akan menampilkan pesan name insert Sani. Nah, apabila user ingin menghapus nama atau menghapus data dari array tersebut, maka user bisa dengan cara yaitu delete. Nah, dia maka akan secara otomatis menghapus nama yang namanya yaitu Farid. Nah, kenapa Farid? Karena pada kini dia berlaku prinsip yaitu first in dan first out. Nah, karena nama Farid pertama kali ada atau awal, maka nama dia juga yang akan terakhir keluar. Nah, selanjutnya apabila user ingin keluar dari program ini, maka user bisa mengklik yaitu buy. Nah, dengan itu ia akan menampilkan yaitu berupa pesan yaitu pesan incision. Nah, dengan ini maka user tersebut telah keluar dari main program ini. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.